Hai guys, balik lagi bersama Kamek di Kamek Cerita ya. Kali ini Kamek mau cerita yang bener-bener ngeri banget ya. Jadi ada salah satu wanita yang tiba-tiba meninggoy ya. Meninggoynya di lembah Gunung Isdal. Dan bener-bener ini meninggoynya tuh bener-bener jadi misteri ya. Karena nggak ada yang tahu nih identitas si wanita ini nih guys ya. Nah begini guys ceritanya. Jadi gini guys ya, lo bayangin nih, lo lagi hiking di sebuah pegunungan di mana ini tuh udaranya tuh bersih banget, terus juga jalurnya tuh sepi ya, dan di situ tuh pemandangannya indah banget. Nah, terus tiba-tiba lo tuh nyium bau gosong yang kayak daging terbakar. Nah, lo ngikutin nih, ya kan, lo ngikutin ke arah baunya dan tiba-tiba lo nemuin mayat wanita, terus tubuhnya gosong sebagian dan mayat wanitanya itu lagi posisinya dia terbaring di bebatuan ya. Ini ngeri banget sih guys, lo bayangin gak sih kalau lo lagi liburan, enak-enak lagi hiking, lagi mau healing gitu kan, tiba-tiba lo harus menemukan sesuatu yang bener-bener kayak, wah gila sih, ini ngeri banget ya. Nah guys, jadi ketika seseorang itu menemukan si mayat wanitanya itu ya, jadi di dekat mayat wanitanya itu tuh ada botol pil tidur ya, terus juga ada botol minuman keras, nah terus sisanya bensin. Ini apa nih? Ya, kok tiba-tiba ada bensin di situ? Dia ngapain nih? Ya, nah di sini polisi datang. Terus juga cuma ini tuh banyak banget kejanggalannya guys ya. Kenapa? Karena semua label di bajunya itu tuh bener-bener dipotong guys. Nah terus juga ada paspor palsu ditemukan dan identitasnya tuh nggak jelas ya. Dan ini tuh wanita ini ya guys ya, wanita ini tuh kemudian dikenal sebagai Isdal Woman ya, dimana salah satu misteri terbesar di Eropa yang sampai sekarang nggak ada yang tahu ya, itu tuh dia tuh siapa sih sebenarnya. Nah ini tuh, waduh, ngeri dan semakin seru ya ceritanya ya. Jadi kejadian ini di tanggal 29 November 1970 ya, di mana ada dua pendaki dan anak mereka tuh lagi jalan di lembah Isdalen dekat Bergen, Norwegia. Nah mereka tuh mencium bau terbakar lalu melihat tubuh seorang wanita. Nah wanita itu tuh benar-benar terbaringnya tuh dia telentang ya, telentang dan benar-benar sebagian tubuhnya itu sudah terbakar parah. Nah cuma di dekatnya tuh ada botol pil tidur kosong, terus juga ada botol minuman keras dan dua cangkir plastik, terus juga sisanya tuh bensin. Jadi ini agak aneh banget ya, tiba-tiba kenapa ada bensin gitu kan, ini mau ngapain nih pakai bensin ya. Jadi di sini polisi menyelidiki ya guys ya. Nah awalnya tuh polisi tuh ngira kalau ini tuh bunuh diri ya, karena ya nemunya ada botol pil tidur, terus juga ada bensin gitu kan. Nah cuma di sini tuh bener-bener dari awal itu tuh kasusnya tuh memang aneh banget ya. Jadi memang ini tuh terasa anehnya gitu ya. Nah ini kenapa nih anehnya nih ya. Nah, barang-barang yang ditemukan di sini tuh benar-benar bikin bulu kuduk berdiri nih guys ya. Kenapa? Karena jadi semua label yang ada di pakaian korban tuh benar-benar dicopot rapih. Terus juga sidik jari korban ini nih, dia tuh dihapus dengan zat kimia dan di situ ada 6 paspor yang berbeda dengan nama yang berbeda. Nah, semua nama itu ternyata palsu ya. Ih gila, gue baru sampai segini aja tuh yang kayak aneh banget ya. Ngeri banget ya. Terus juga di hotel tempat dia menginap sebelumnya guys, polisi tuh nemu koper milik si wanita itu ya. Nah isinya tuh ada wig, terus juga ada pakaian yang stylish, terus kacamata dan kosmetik mahal. Nah lagi-lagi guys, semua labelnya semua label baju tuh dicopot. Aneh banget gak sih? Ya kan, kenapa, ngapain gitu ya. Dan wanita ini tuh bener-bener terlihat jelas ya, dia tuh sangat nutupin identitasnya guys.
Dari catatan hotel, polisi tuh tahu ya kalau dia itu udah keliling Eropa dan pakai banyak identitas palsu. Nah, ya kan? Waduh, ini wanitanya benar-benar sus banget nih ya. Dan di tiap kota itu dia pakai nama yang berbeda. Nah, di sini ada para saksi ya. Para saksi itu pada bilang kalau wanita itu tuh cantik, terus juga elegan, tapi misterius. Dan juga sering makan sendirian di restoran mahal guys. Terus juga suka pesen wine dan kadang ditemani sama pria asing. Nah, di sini guys ya. Tapi setiap kali ya si wanita itu check out, dia tuh selalu minta bayar cash ya. Jadi nggak pernah pakai kartu kredit ataupun pakai data asli gitu. Nah, jadi tuh bener-bener ini tuh kayak seolah-olah nih si wanita ini tuh kayak agent rahasia yang lagi ada misi gitu nggak sih? Kayak bener-bener privasinya tuh bener-bener dijaga banget sampai orang-orang tuh wah nggak boleh tahu gue gitu loh ya. Jadi di sini sudah dilakukan otopsi ya guys oleh polisi ya, dan otopsi itu menunjukkan kalau dia itu meninggoy karena adanya campuran ya antara pil tidur dan asap. Jadi dia itu keracunan ya. Nah, artinya dia itu masih hidup saat tubuhnya itu tubuhnya itu terbakar ya. Tapi di sini tubuhnya si wanita itu tuh juga ada memar dan tanda mungkin dia itu dipukul ya sebelum dia meninggoy gitu. Dan di sini juga hasil otopsinya untuk analisa giginya juga menunjukkan kalau dia itu bukan orang Norwegia ya. Dari pola email giginya, terus juga kemungkinan dia itu berasal dari Jerman ataupun dari Eropa Timur. Nah, jadi dia ini nih siapa ya? Siapa nih dia nih? Nah, apakah dia mata-mata perang dingin ya, ataukah dia agen ganda, atau ya korban pembunuhan aja gitu ya yang disamarkan gitu. Coba guys, kalian boleh loh udah mulai komen ya menurut kalian ini wanita ini siapa ya. Karena kalau gue berpikir ini kayaknya agen rahasia nih ya, yang ngebun-bunnya itu pasti salah satu musuhnya, tapi kayak nggak mungkin dan nggak tahu lah, ini kan kita cuma bisa nebak-nebak aja ya guys ya di cerita ini ya. Nah guys ya, jadi banyak juga di sini teori-teori nih ya guys ya, yang bilang kalau yang pertama itu tuh teori yang pertama ya. Jadi ini memang bun-bun diri guys, karena di situ ada pil tidur dan terus juga ada alkohol. Tapi yang anehnya adalah kenapa semua identitasnya tuh dipalsukan, ya kan? Terus juga yang kedua nih guys ya, memang dia pembun-bunan. Jadi dia itu dibun-bun, terus juga disetting seolah-olah dia tuh bun-bun diri gitu. Nah terus ya, dan ini adalah teori yang terakhir, yaitu teori yang ketiga ya, di mana ini tuh mereka tuh bilangnya kalau tadi tuh wanita yang tadi adalah mata-mata perang dingin. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena pada saat tahun kejadian di tahun 1970 ya, itu tuh bener-bener itu tuh adalah masa yang masa yang panas antara NATO dan Blok Timur. Nah, di sini jadi Norwegia tuh punya pangkalan militer strategis yang banyak yang yakin kalau dia itu adalah agen rahasia yang dibun-bun ya setelah misi. Nah, bahkan sampai tahun 2000-an ya, mantan agen intelijen Norwegia bilang kalau dia tuh yakin ya, kalau ini wanita tuh real mata-mata ya, mata-mata kami, karena dia tuh tahu banyak tentang agen-agen yang berkeliaran pada waktu itu. Nah coba guys, kalau menurut kalian teorinya teori yang mana nih yang paling masuk akal? Karena gila ini benar-benar misteri yang sampai polisi aja tuh nggak bisa mengungkapkan identitasnya, siapa ini wanita, motifnya apa, atau dia kenapa gitu ya, karena benar-benar aneh banget semuanya ya. Coba kalian komen ya, teori 1 ya, apakah dia bun-bun diri ya, teori kedua apakah dibun-bun ya, atau teori yang ketiga dia salah satu agen rahasia gitu.
ya. Oke guys, sekian Kamek cerita episode hari ini ya. Balik lagi ya, ternyata masih banyak banget di luaran tuh ya cerita-cerita yang sampai sekarang tuh masih jadi misteri gitu ya, tidak terungkap, yang sebenarnya mind blowing banget sih ya, kayak gila, gue sih kayak masa sih gitu bisa sampai nggak terungkap gitu ya. Nah guys, jangan lupa ya kalian subscribe YouTube Kamek ya. Terus supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita yang terbaru gitu ya. Terus juga jangan lupa di share-share juga, di like-like juga, dan follow juga TikTok Kamek, ada di deskripsi ya. TikTok, Instagram, semuanya ada di situ. Pokoknya kalau kamu lagi cari-cari produk apapun ada di TikTok Kamek ya guys ya. Oke. See you. Thanks for watching. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.